Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana aku Dadi Wahyu Chang. Ya boh, wis siap? Kudu siap. Ini adalah sesi yang kedua tentang brand battle. Battle-nya tentang aktivasi. Jadi kalau kemarin bisa dikategorikan bahwa itu bagian dari development produknya ataupun development brandnya. Bagaimana sih sebuah brand-brand ini membuat desain kemasannya yang ingin ditujukan pada marketnya masing-masing. Pasti sudah dianalisa, pasti sudah di riset dan segala macam. Hasilnya kemarin dan saya men-scoring seperti itu. Nah hari ini saya brand battle-nya adalah bagaimana sih mereka mengaktivasi khususnya pada sosial media. Aktivasi ada dua ya, istilah dikategorikan online maupun offline. Nah ini saya masuk di kategori online. Sebagaimana mereka mengaktivasi sebuah brand yang tadi kepada sesuatu hal yang ada di sosial media. Yang pertama saya akan melihat tentang aktivasinya sebuah brand Indomie. Yang Indomie ini punya program namanya Kolaborami ya, kolaborasi mie. Pasti seperti itu. Nah, pada campaign Kolaborami ini dengan Karya Karsa, sebuah platform tentang karya-karya kawan-kawan ilustrasi, foto, komik dan segala macam ada di Karya Karsa itu. Nah, Indomie mengajak masyarakat untuk memberikan cerita atau pengalaman yang terinspirasi dari Indomie. Kira-kira bisa berbentuk sebuah tulisan, foto, bentuk ilustrasi ataupun sebuah komik gitu. Nah, karya-karya ini nantinya akan dikumpulkan menjadi sebuah buku karya. Tapi tidak di sini saja. Kolaborami ini memberikan sebuah reward gitu, sebuah hadiah. Di temuan saya adalah 50 juta untuk 50 orang pemenang. Ada juga iPhone 13 untuk juara yang ketiga, kemudian MacBook Pro M1 ya untuk juara kedua dan iPad Air untuk juara yang pertama. Nah, data ini saya lihat di cxomedia.id. Itu Indomie sudah membuat aktivasinya terinformasikan melalui sebuah media-media kanal informasi, yaitu pada platform web media dan juga menggunakan sosial media yang ada di internalnya sendiri. Ini cukup, bagi saya cukup oke untuk bisa menjadikan Indomie mempunyai aktivasi yang sesuai dengan market yang dituju gitu. Saya akan lihat di Instagramnya Indomie. Instagramnya Indomie sudah centang biru ya. Sekarang centang biru itu nggak ada bedanya ya. Sekarang Meta sudah mengeluarkan, siapa yang mau meng-highlight dirinya pada sebuah centang biru atau bisa dikategorikan dia ini yang official gitu ya, itu bisa juga berbayar. Ini saya lihat di Instagramnya adalah Indomie. Ini udah centang biru. Kalau lihat cukup lumayan, postingnya udah 1000 lebih gitu ya. Pengikutnya ada 624.000, mengikuti 46. Secara visual cukup oke ya. Jadi relate ya, relate Kolaborami juga ada di internal sosial medianya juga, dan media itu juga ada, juga di media eksternal juga ada. Dan secara visual ini kayaknya ini baru menemukan sesuatu itu barusan aja ya. Tapi ada di tengah-tengah ini ada kayak konten-konten yang warna-warna ini. Sudahkah kamu berhenti menyalahkan dirimu terus gitu? Ada warna-warnanya hijau, kuning, krem dan segala macam. Tapi kalau saya merasakan kayak anu ya, warnanya ini harusnya ada sesuatu serasian gitu loh, apa yang dimiliki di produk-produk desain packagingnya gitu. Ini masih sedikit rotok campur aduk gitu, karena mungkin yang garap orangnya beda-beda kali ya. Tapi so far keren ini pasti ada orang desainer di belakangnya. Oke, saya geser lanjut ke brand yang kedua, Lemonilo. Lemonilo nggak ketinggalan program juga. Lemonilo itu mendukung ibu juara jalani hidup sehat dalam keluarga mulai dari hal yang sederhana. Ini programnya dari Lemonilo. Karena Lemonilo adalah produk dari makanan sehat, mie sehat gitu rencananya gitu. Buah gagasannya adalah itu, brand premisnya itu. Kampanyenya adalah dengan hashtag cerita ibu juara yang berlangsung dari tanggal 20 Juni sampai 23 Juli 2022. Ini riset saya di tahun kemarin gitu. Nah, ini merupakan wadah untuk menceritakan cara sederhana para ibu dalam kesehariannya untuk menjalankan gaya hidup yang sehat bersama keluarga mie Lemonilo. Nah, hadir sebagai pilihan para ibu untuk menemani keluarga dalam menjalani hidup sehat. Saya meyakini produk-produk mie yang saya review ini adalah produk-produk yang punya tipe kekeluargaan gitu. Makanya program-programnya adalah masih tidak jauh dari sebuah program-program keluarga. Sekarang kita masuk ke Instagramnya Lemonilo. Nah, Lemonilo juga centang biru, sudah ada 591.000. Ini udah centang biru, udah terverified gitu. Lagi-lagi saya nggak tahu ini verifiednya memang organik atau memang berbayar, saya nggak tahu. Tapi perlu dipastikan bahwa centang biru itu memastikan bahwa ini official gitu, official, dan dia bisa dipertanggungjawabkan akun ini. Jadi kalau ada Lemonilo lain bisa jadi tidak yang centang biru, dan itu bukan milik dari Lemonilo itu sendiri. Pemaksimalan dari logo sudah ada dipasang di akun gitu ya.
di username-nya sudah, kemudian Lemonilo-nya sudah menjadi brandnya. Kemudian ini di bio sebenarnya bisa lebih maksimal lagi gitu. Lemonilo bersama Lemonilo, setiap langkah berarti itu secara hashtag. Tapi kalau sebenarnya bisa jadi hashtag ini menjadi kekuatannya adalah premis yang ingin disampaikan Lemonilo harusnya gitu kan. Mie sehat adalah Lemonilo gitu. Itu rasanya akan cukup relate dengan apa yang dituju sebagai Lemonilo adalah produk mie yang sehat. Kemudian di sort by Lemonilo, ya coba klik. Ini masih masuk nggak linknya? Oke, linknya masih masuk. Ini belanja Lemonilo ada di aplikasinya dia punya, kemudian di Shopee ada, di Tokopedia, di TikTok ada, dan subscribe to YouTube channelnya. Oke, warna hijau sesuai dengan brand yang dibikin. Kemudian masuk ke visualnya, masuk ke visual ke bawahnya ini lebih banyak menggunakan reels ya daripada feed ya. Jadi aktivasinya itu sekarang memang grafis mulai ditinggalkan, tapi bukan berarti itu nggak menarik ya. Tapi sudah rata-rata orang mulai melihat itu nge-swipe gitu, di swipe gitu. Jadi nggak pola feed grafisnya aja, tapi lebih ke swipe. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Lemonilo rasanya cukup oke ya. Warnanya gitu ya, warnanya lebih tepat, lebih gampang untuk menggambarkan bahwa hijau ya Lemonilo gitu. Kalau yang Indomie tadi sedikit morat-marit gitu ya. Ini kalau konsisten hijau gitu ya. Kemudian orang-orang yang di dalamnya gitu, ada yang bikin reels itu bajunya pakai hijau. Kemudian konten-kontennya ada benang hijaunya lah, bukan benang merah ya. Ada benang hijaunya gitu. Kalau ini milik dari Lemonilo. Jadi ketika kita cari hashtag mie saja, bentar, aku lihat nggak di hashtagnya itu dia jalanin tugas hashtag nggak? Walaupun sekarang algoritmanya udah berubah ya. Tapi dia sudah tidak menggunakan hashtag, di beberapa reelsnya tidak menggunakan hashtag. Rupanya meyakini bahwa algoritmanya sudah tidak lagi menggunakan hashtag. Tapi saya masih meyakini bahwa digital itu adalah tentang sebuah data matematika, sebuah data bilangan yang dimana kumpulan dari sebuah data server di dunia ini itu adalah bagian dari beberapa kata-kata yang ditancapkan di sini. Berarti kalaupun tidak menggunakan hashtag, caption itu harus diperbanyak, captionnya harus dikuatkan sehingga orang mencari di tempat lain tentang mie saja itu akan muncul adalah produk-produk brand yang lagi saya review ini tadi, lagi saya battlekan gitu. Ini tidak menggunakan itu, jadi rasanya memang nulis itu susah ya, atau aras-arasan gitu. Nah, tapi kalau sekarang sudah bisa bikin AI-nya gitu, ada AI-nya yang bantu untuk caption, rasanya ini bisa diperbanyak. Semakin banyak kata yang dipasang di caption, semakin data peluangnya untuk dicari orang, walaupun bukan tentang mie, itu akan muncul. Contohnya, mie paling enak dimakan untuk ketika habis berenang gitu ya. Nah, ketika orang mencari kata berenang, bisa jadi akan muncul mie Anda ditemukan di dalam sebuah komponen data digitalisasi. Kenapa? Karena caption berenangnya itu muncul ketika dipanggil karena sudah terpasang di caption Anda. Itu secara data logika bahwa bilangan atau data kalimat itu menjadikan data matematika yang ada di bangunan server internet ini semua. Lemonilo punya program. Lanjut ke Mie Sedap. Mie Sedap ini punya sebuah event seru-seruan gitu ya bersama Siwon Choi. Ini bener nggak bilangnya Siwon Choi gitu? Itu siapa itu Siwon Choi? Siwon Choi itu kalau nggak tahu ini sebelah sini. Oh, itu pokoknya mestinya ganteng, mulus wajahnya gitu ya. Nah itu walaupun nggak pakai skincare itu mulus banget gitu. Kalau istri saya kan seneng lihat Korea gitu ya. Ganteng, itu ganteng, orangnya ganteng-ganteng. Kok Korea itu kenapa kamu lihat ini? Ya karena ganteng-ganteng. Ya iyalah gitu, kok bersih gitu loh. Walaupun nggak pakai skincare mulus gitu loh. Ya selamat untuk orang-orang Korea yang udah dianugerahi sebuah kulit yang benar-benar mulus tanpa harus pakai skincare. Indonesia itu harus pakai skincare dulu untuk harus kelihatan semulus mereka semua gitu. Saya nggak tahu standarisasi kecantikan, kegantengan di seluruh dunia itu berdasarkan apa, saya nggak tahu. Tapi ketika kulit mulus, kulit putih itu seolah-olah katanya cantik. Padahal menurut saya atau beberapa dokter yang saya lihat bahwa kulit yang baik adalah kulit yang bersih, kulit yang sehat gitu. Itu saja, hitam, putih, kuning itu tentang warna, tapi yang penting adalah sehat. Siwon Choi ini saya nggak tahu apakah ini jadi brand ambasadornya atau bukan, tapi dia diundang sebagai tujuan pastinya untuk merepresentatifkan bahwa mie sedap itu relate dengan Siwon. Nah, kegiatan virtual fun event ini bersama Siwon Choi itu cukup lumayan dikenal gitu ya, karena
lebih banyak yang ngikuti, kalau nggak salah sekitar 500 konsumen gitu. 500 konsumen mie sedap menggunakan selection tentang varian Korean Spicy Series gitu ya. Korean Spicy Series dari seluruh Indonesia yang telah memenangkan kompetisi dari digital quiz yang telah berlangsung di akun Instagram resminya Mie Sedap, hingga pemenang dari pembelian Mie Sedap ini K-Spicy Series, istilahnya sebutannya adalah Korea Spicy Series di supermarket dan Wings Official Store di e-commerce. Kami ingin mengapresiasi serta menghibur masyarakat agar tetap bersemangat menjalani hari-hari di tengah pandemi dengan mempertemukan mereka secara virtual dengan idola mereka yang juga brand ambasadornya Mie Sedap. Ini yang saya temukan di riset saya, bahwa ini juga bagian dari brand ambassador gitu. Siwon Choi ini targetnya akan menjadi persepsi publik bahwa Mie Sedap itu relate dengan Siwon Choi. Siwon Choi itu ternyata makannya Mie Sedap, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin journey-nya Siwon Choi itu paling tepat adalah sesuai dengan journey-nya yang makan Mie Sedap. Itu harapan dari sebuah brand. Tapi kalau saya melihat gini, Mie Sedap hadir pada sebuah price yang bisa dikategorikan di bawah Indomie sedikit gitu ya. Dan Mie Sedap adalah sebuah brand sayap, kalau kau bilang brand sayap. Brand sayap itu apa gitu? Brand sayap itu kalau semuanya tidak ada Indomie gitu ya. Saya bilang Indomie adalah sebuah market leadernya, yang ada di brand loyalty atau brand mindset kita adalah Indomie. Itu kalau nggak ada Indomie pasti larinya kedua adalah Mie Sedap. Nah, Mie Sedap itu adalah brand sayap. Menurut saya seperti itu. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif nomor 2 setelah Indomie tidak ada ketika ditanyakan di warung, saya mau beli mie, Indomie habis gitu, adanya apa, ini ada Mie Sedap deh gitu. Itu menjadi salah satu. Lah, ketika Siwon ini menjadi alternatif, rasanya kok kayak nggak relate gitu loh. Tapi kalau memang sekedar fun saja, Mie Sedap mau menggait sebuah market atau fansnya dari Siwon Choi, itu nggak ada masalah. Walaupun menurut saya tidak relate dengan Mie Sedap itu sendiri. Nah, kalau Mie Sedap lebih tepat pada family, dan ini adalah brand sayap. Jadi kalaupun kita ngomongin kelas A, B, C, itu adalah di C ya. Jadi Indomie itu sama-sama sebuah produk mie yang dengan skala C gitu ya. Kemudian C-nya itu masih C tipis gitu deh. Nah, itu Mie Sedap. Nah, kita lihat di Instagramnya. Nah, saya lihat di Instagramnya Mie Sedap ID, tidak ada dot, tapi Mie Sedap A-nya 2, ID dan centang biru. Ini udah ada 679 feed ataupun reels ya. Itu kemudian pengikutnya ada 82.000, masih jauh dari Lemonilo sama Indomie. Si Mie Sedap ini mengikuti 9 followernya. Nah, kalau sekilas dari tampilan ini, desain ini juga sama, rata-rata menggunakan reels, kemudian bikin sebuah drama-drama kecil gitu. Kemudian fun-funan di sini Mie Sedap. Ini kayak lebih banyak bikin Korea, bikin varian Singapura gitu ya. Ini Mie Sedap ini. Terus ikonnya lucu nih, ayam-ayam ini. Ini orang ganteng, orang cantik. Lanjut untuk bio itu Mie Sedap, scroll yang sedap di sini. Karena soal rasa mie sedap, lidah nggak bisa bohong. Berarti penekanannya bahwa Mie Sedap itu rasanya ya. Di Bitly ini itu masuknya langsung ke Tokopedia yang ada di Mie Sedap. Saran saya sih kalau sekelas dari Mie Sedap, dia harus menggunakan omni channel marketing ya. Jadi mau menggunakan linknya itu di sana ada WA, ada website, ada sosial media yang Twitter, YouTube segala macam, itu kan bisa di link itu semua. Kemudian marketplace-nya ada di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di segala macam, itu harusnya ada. Ini untuk sekelas brand nasional loh ya, bahwa rasanya bio ini kurang maksimal gitu. Kemudian highlightnya ini sedap, festival dan segala macam, ini cukup panjang ya. Oke, ini folderingnya banyak banget. Rasanya kayaan orang mau scroll ini ya, udah rasa-rasa nih ya. Tapi ini banyak banget gitu. Dan ini acak ya. Kalau mau ditata lebih rapi sebenarnya harusnya bisa. Dan ini bisa juga menggunakan fitur efek gitu ya. Itu efek itu bisa bikin satu efek Mie Sedap gitu, kayak header gitu. Header ataupun frame itu bisa buat efeknya Mie Sedap. Ini rasanya bisa dimaksimalkan. Kemudian kalau caption sama, tidak menggunakan banyak hashtag, kemudian menggunakan hashtag sedapkan WTF 23 gitu ya. Berarti ini program eventnya. Tapi saya pikir kalau mau sasarannya Mie Sedap itu kemana gitu, itu menjadi satu kekuatan gitu. Contoh kalau saya ngomongin Mie Sedap, itu paling relate adalah dengan anak kos-kosan gitu. Anak kos-kosan selalu relate dengan mie. Kalau sasarannya Mie Sedap itu punya target mau anak kos-kosan, berarti inget anak-anak kos-kosan, inget Mie Sedap, tuh rasanya begitu. Nah, yang saya lihat di sini artisnya kayak Siwon Choi tadi memang targetnya mama sih, walaupun dia belum nikah. Kemudian Angga Yunanda itu juga masih anak-anak remaja lah gitu ya. Itu targetnya relate itu. Itu untuk anak kos-kosan rasanya itu relate. Walaupun anak kos-kosan itu rasanya cocok baik cewek maupun cowok gitu. Oke, secara visual Mie Sedap
oke. Cuman ada beberapa aja yang menggunakan sebuah font tulisan yang sangat kecil sekali, yang rasanya nggak begitu bisa dilihat gitu. Ini kalau menggunakan warnanya satu benang hijau, benang kuning ya, benang merah gitu, rasanya bisa begitu lihat warna ini, itu mie sedap gitu. Karena mie sedap itu punya warna merah, biru, kuning keemasan, rasanya itu lebih tepat untuk kita masukkan bahwa ini mie sedap di area itu secara warna, sehingga tidak ambrul blawur gitu. Ada kuning, ada merah, ada hijau dan segala macam. Walaupun memang secara target marketnya Indomie, Lemonilo, mie sedap itu memang sepertinya semua orang kalangan gitu ya. Tapi kalaupun sebenarnya mau disasar lebih tepat, fokusnya lebih menarik gitu. Anggaplah lainnya bonus gitu. Ada beberapa foto yang masih kurang oke ya, tapi so far good. Lanjut kita ke Gaga. Kita ke Gaga belum menemukan banyak di artikel-artikel gitu ya, hanya cuman satu, dia itu ada di Bandung lah, rasakan mie super pedas di Huha Challenge. Ini saya dapatkan di tribunjabar.id di Bandung. Ini artikelnya adalah belum lama ini di Jogja dihebohkan oleh kemeriahan acara yang diselenggarakan oleh Mie Gaga 100 ekstra pedas bertajuk Huha Challenge. Lombanya makan mie tercepat. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara grand launchingnya Mie Gaga 100 ekstra pedas. Nah, ini menggandeng Tan Boy Kun sebagai brand ambassador dari mie dengan berbagai macam level rasa pedas dari cabai Meksiko. Nah, ini yang jalapeno itu ya, cabai Meksiko itu ya. Nah, ini saya temukan di situ. Ini acaranya ini saya dapatnya di Tribun Jabar, tapi kegiatannya ini di Jogja ya. Kalau temuan saya karena mungkin ini acaranya dimulai dari Jogja, kemudian road sampai ke Bandung ya. Jadi harapannya ada komunitas motor yang meramaikan sepanjang jalan kota Bandung, tak hanya sekedar konvoy, tapi Gaga juga mengadakan acara Gaga Peduli. Berbagai goodie bag berisikan produk-produk Gaga itu bisa untuk masyarakat Bandung di pusat keramaian seperti Gedung Merdeka di Bandung. Oke, lah Gaga sudah melakukan aktivasinya untuk bagaimana brand itu dibikin, kemudian harus diaktifasi. Percuma kalau brand itu dibikin tapi tidak melakukan aktivasinya, tidak melakukan kegiatannya, tidak menjalankannya, itu rasanya percuma. Jadi cukup saja ganteng tapi tidak pernah keluar rumah, rasanya orang nggak akan pernah tahu kegantengannya sampai mana gitu ya. Kira-kira begitu. Itu untuk Gaga. Instagramnya Gaga, namanya Gaga Mie Instan. Postingannya cuma 192. Pengikutnya cuma 5.000, belum centang biru. Apakah ini punyanya Gaga Mie Instan atau punya Gaganya sendiri? Tulisan di bio adalah spesial terbuat dari gandum Australia, menjadikan Gaga Mie Instan memiliki tekstur yang lebih kenyal dan lebih licin. Oke, kita lihat linknya. Linknya masuk ke sana, official website, WA, Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, JD, Lazada, Bineka, Ralali.com. Saya sampling satu buka, Shopee saja. Apakah ini masih ada linknya? Oke, selamat. Masih ada, biasanya nggak kebuka, nggak ada yang jalankannya. Warna tampilannya lebih banyak grafis. Oh enggak sih, reels. Oh, sedikit separuh-separuh ini. Grafisnya juga lebih banyak. Ini nggak ada brand ambassadornya nih ya, nggak ada brand ambassador. Kemudian orang-orangnya juga orang-orang nggak begitu dikenal atau saya nggak kenal. Oke, gimmick-gimmick dilakukan gitu ya. Itu ada salah satu di viral dulu filmnya Squid Game ya, tuh bikin gimmick-gimmicknya di sana. Harusnya bisa lebih maksimal ini. Orang-orang lama itu rata-rata memaksimalkan produknya duluan daripada sebuah komunikasi publiknya. Tapi hari ini orang percaya komunikasi publik duluan sebelum merasakan produknya gitu. Kecuali memang produk-produk ini diberikan kepada masyarakat luas dan produk makanan itu masuk ke mulut orang dulu gitu. Tapi hari ini orang lebih terrekomendasikan, yang pertama adalah tentang visual, yang kedua bagaimana orang mendengar bahwa produk ini adalah produk yang memang recommended gitu, dan kemudian bisa melihat juga rekomendasinya seperti apa gitu, rekomendasinya bagaimana. Kalau rekomendasinya oke, orang akan cenderung membeli gitu. Kalaupun produk ini disediakan dan ini enak masih katanya ya, kemudian visual yang disampaikan secara visual publiknya semacam sosial media ini tidak dilakukan secara benar, rasanya orang kurang trust gitu. Jadi saya titip aja di Gaga bahwa Instagramnya harusnya bisa lebih baik, harusnya lebih oke, karena ini produknya ada produk internasional. Saya ngomong produk internasional karena ini bisa dijual kemanapun gitu, jual ke internasional. Saya yakin distribusinya akan bisa nyampe ke sana, dan ini pendirinya adalah orang berpengalaman tentang mie, tapi rasanya komunikasi publiknya harus bisa diperbaiki lagi supaya orang lebih mengenal bahwa Gaga itu juga keren gitu. Hanya distribusi channelnya aja yang mungkin perlu dikuatkan. Salah satu distribusi channel komunikasi ya, bukan distribusi channel untuk salesnya. Oke, kita lihat si caption ya. Captionnya
Caption rata-rata sama. Ini 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat ya. Dari mulai Indomie, si sedap, kemudian lemonilo, gaga, itu rata-rata captionnya sedikit. Kemudian hashtagnya itu lebih banyak hashtag dingin ya, bukan hot ya. Game Aussie, kelezatan ajaib, nikmati ngemil. Jadi kalaupun hashtag itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Hashtag hot gitu ya. Jadi semua orang menggunakan hashtag itu. Contohnya adalah mie gitu ya. Mie itu semua akan menggunakan itu hot. Jadi akan bertarung dengan jutaan hashtag. Yang kedua adalah warm, hangat gitu. Hangat itu masih di tengah-tengah. Biasanya menggunakan itu sekitaran antara 1000 sampai 10.000 foto ataupun postingan gitu. Itu sampai di antara itu. Tapi kalau yang cold, dingin banget, itu rata-rata untuk kebutuhan internal. Untuk memfoldering sebuah hashtag atau foldering kata atau foldering buah image itu di bagian khusus untuk internal kita. Contoh, ketika kita bikin hashtagnya mie sedap, berarti itu adalah komponen milik mie sedap. Tapi kalau memang mie, yang kalau kategorinya adalah yang hot adalah mie gitu ya. Kemudian mie enak gitu, itu bisa jadi warm gitu. Kalau yang cold, yang dingin itu adalah mie gaga gitu. Jadi fokus untuk miliknya sendiri. Itu rasanya perlu dilakukan oleh teman-teman pemilik brand komunikasi publiknya melalui Instagram. Ini kita masih review dari sosmednya Instagram ya, karena jadi tolong dimaksimalkan supaya orang lebih mengenal produk ini kepada masyarakat publik. Terus terang, dari 5 produk yang saya review, saya belum pernah memakan mie gaga, dan apalagi yang terakhir. Masuk ke selera pedas. Ini mereknya mie selera pedas atau ABC? Dimiliki ABC, mie ABC, berarti itu mereknya mie ABC. Kemudian fiturnya atau variannya itu adalah selera pedas gitu. Nah, ini udah bingung gitu. Makanya kenapa ABC itu menggunakan sebuah merek begitu banyak ya? Memang supaya orang lebih gampang ya. Ini lebih trusting bahwa trusted ABC itu punya produk nasional gitu. Oke, saya belum pernah memakan selera pedas. Saya juga belum pernah memakan mie gaga. Dan selera pedas ternyata tidak ada di market Indomaret kemarin yang versi bantalnya. Oh ya, itu saya tidak menemukan itu, dan itu kosong. Yang ada cuman yang gelas. Kosong bisa berarti memang sudah keterbeliannya banyak. Kosong bisa jadi karena stoknya dipasang sedikit di Indomaret. Nah, tolong dicek pemilik, wahai distributor, bahwa rasanya kemarin kita tidak menemukan, tapi akhirnya kita beli dari yang gelasan. Lanjut, saya ingin lihat di Instagramnya Selera Pedas. Saya tidak menemukan campaign itu di Selera Pedas di konten-konten. Yang saya cari, saya tidak menemukan itu. Saya cari ini Selera Pedas ABC. Selera Pedas ABC. Ini ada 1.400 uploadan ya, kemudian 22.000 pengikut, diikuti cuma 1. Nah, ini yang cukup menarik, bahwa kenapa sih sekarang itu semua yang punya akun-akun dia lebih banyakin pengikut daripada yang diikuti, followernya daripada followingnya. Nah, padahal ketika saya melihat bahwa kenapa sosial media ini dilahirkan adalah sosial media, tujuannya adalah komunikasi publik melalui sosial gitu. Nah, sosialnya itu sekarang jarang bertemu dengan orang gitu ya. Lah, sosial media ini diciptakan untuk orang saling kenal gitu. Kalau seandainya, ini saran saja pada semua brand yang ada di sini tadi, itu rata-rata pengikutnya lebih besar daripada yang diikuti gitu. Followernya lebih besar daripada followingnya. Seandainya 20.000 pengikut ini, kemudian si Selera Pedas ataupun yang lainnya mengikuti juga sama-sama 22.000, rasanya ini akan menjadi friend. Nanti bukan lagi follower ya, tapi ini menjadi friend gitu. Bisa dikategorikan apa? Kalau dulu itu ada namanya Friendster ya, nah, sebelum ada Facebook. Jadi bukan lagi follower, tapi lebih pada friendship gitu. Jadi ini adalah teman kita bersama. Jadi kita ada keterikatan, kedekatan antara follower kita dengan produk kita. Jadi kita ada sesuatu hal yang bisa disentuh, yaitu komunikasi langsung. Bisa sekali-kali dilakukan sebuah pola DM, kemudian saling menjawab dari akun-akun yang sudah di follow. Nah, bionya Selera Pedas, Selera Pedas. Bionya Selera Pedas, produk layanan Selera Pedas official Instagram. Oh, ini ada link tree-nya. Ini officialnya gitu. Tapi ini belum centang biru juga. Di situ kalau ada linknya, itu lihatnya ke syarat dan ketentuan review berkelas Selera Pedas. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dan Blibli. Saya coba dulu. Tokopedia, oh Bukalapak deh. Bukalapak, apakah Bukalapak masih ada gaga? Maaf, halaman yang kamu tuju tidak ditemukan. Nih, Selera Pedas, linknya tidak bisa dibuka gitu loh. Jadi tolong teman-teman yang bagian ini segera membuka ya. Kalau tidak bisa ngerawat dari marketplace, mending ditutup aja biar tidak malu-maluin gitu. Nah, Shopee, saya coba Shopee lagi. Shopee ABC Presiden Official Shop. Oke, ada, aman. Shopee Mall masuknya di situ. Ini rasanya oke. Bagus, untung masih bisa dibuka. Selamat. Anda terselamatkan. Hai, teman-teman bagian tim sosial medianya.
Nah ya, ini tujuan saya adalah mengingatkan kawan-kawan dari brand bahwa membangun brand bukan hanya tentang kebesaran, tapi bagaimana konsistensi dan persistensinya gitu loh. Konsistensinya teman-teman harus bisa lakukan ini harian, tidak pernah putus gitu ya. Kemudian persistennya teman-teman harus benar-benar bisa merasakan ya, apapun yang terjadi, algoritma apapun yang terjadi di depan, perubahannya yang di depan, laku atau tidak laku di dalam sebuah marketplace, jalankan. Karena bukan urusan kita untuk menentukan masalah rezeki, tapi kita punya tugas yaitu mengaktifasi sosial media dan marketplace-nya setiap hari. Oke. Foto-foto yang aku lihat, merah, oke. Merah, oke. Desain grafisnya masih jauh, kurang oke. Selera pedas tidak punya event. Selera pedas di bio-nya masih ada yang kosong, highlight-nya kurang, itu cuman SDDC sama beli di mana. Kemudian rilis dan segala macamnya ini jalankan aja, aktifkan. Kemudian highlight-nya perlu diperbanyak, rasanya ini masih berpotensi untuk dimaksimalkan. Saran untuk 5 brandnya, follow dong followernya, jangan perbanyak followernya. Kalau temennya nggak dapat, itu yang diikuti siapa ya? Kalau cuma selera pedas cuma satu ya, ownernya kali ya. Siapa yang diikuti? Nah, yang diikuti New Green Tea. New Green Tea itu milik ABC bukan ya? ABC, mie ABC selera pedas. Dia mengikuti akun New Green Tea. Apakah itu milik ABC? Atau dia cuma sekedar melihat-lihat gitu? Rasanya kenapa ini? Kok si selera pedas mengikuti hanya satu itu? Kenapa nggak ownernya, nggak direkturnya, nggak teman sejawatnya, atau justru grup ABC grupnya gitu loh? Oke, terima kasih. Tiba saatnya adalah menghitung nilai review dari 5 brand tadi. Kalau saya lihat aktivasinya, jadi nilainya adalah aktivasinya jalan, sosial medianya oke, saya punya nilai. Lemonilo, ABC, selera pedas, Indomie, mie sedap. Saya tetap bagi 3. Yang nilainya 7, yang nilainya 8, yang nilainya 7,5. Nilai 7,5 Indomie Gaga mie sedap 7,5. Lemonilo dan selera pedas 7, Lemonilo 8. Lagi-lagi dimenangkan oleh Lemonilo. Jadi pemenang ini adalah nilai atau review dari saya, bukan dari publik. Apakah ini mempengaruhi penjualan atau tidak? Itu saya kembalikan lagi dari perusahaannya, kemudian dari tim marketingnya, tim salesnya, tim brandingnya, dan masyarakat luas seutuhnya. Ini hanya sebuah fun bagi kami, fun bagi saya untuk mereview brand-brand keren, brand-brand yang saling saya juga belajar dari brand-brand itu. Jadi nilai ini semoga saling mengukur bahwa Lemonilo belajar pada Indomie, Indomie belajar pada Lemonilo, ataupun Gaga belajar pada selera pedas juga belajar pada Gaga, dan semua adalah konteksnya gimana brand-brand ini saling belajar untuk melengkapi kekurangannya masing-masing dan saling belajar untuk menambah sebuah nilai, tumbuh dari nilai masing-masing kelebihan dari brandnya itu. Ratingnya adalah pemenang kali ini brand battle adalah Lemonilo. Selamat untuk Lemonilo yang punya nilai skor oke. Terus tingkatkan komunikasi publiknya oke, logonya sudah oke, packagingnya oke, tinggal bagaimana distribusinya. Pastikan seluruh Indonesia, seluruh dunia Lemonilo mengenal itu. Buat sesuai targetnya bahwa mie sehat itu milik Anda dan orang-orang sehat memilih dari Lemonilo. Terima kasih dari saya. Kita tunggu konten saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brand Battle. Hiya!